Halo movie lovers, hari ini saya akan membahas film horor dari negara Thailand dengan judul The Maid yang dirilis pada Juli 2020. Jadi, film ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang bekerja sebagai ART di sebuah keluarga kaya. Namun, selama bekerja di sana, ia kerap kali mendapatkan gangguan dari sosok hantu yang terus muncul di hadapannya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Dan siapakah hantu yang terus mengganggunya itu? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Pagi itu, Joy berada di dalam sebuah mobil menuju rumah majikannya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Wan, ART senior yang akan membimbingnya dan menjelaskan semua tugas Joy selama bekerja di rumah tersebut. Wan memberitahu Joy bahwa tugasnya hanyalah mengurus ini dan ia tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan yang lain. Wan mengatakan kepada Joy bahwa Nit ini memiliki penyakit kejiwaan yang mana ia selalu melihat hal-hal gaib di dalam rumahnya. Usai berkeliling dan menemui Nit, Joy diantar oleh sopir pribadi tempat ia bekerja ke sebuah pondok yang mana akan menjadi tempat tinggalnya selama ia bekerja di sana. Nah, di pondok inilah Joy pertama kali melihat penampakan yang mengganggunya. Karena penasaran, Joy memutuskan untuk naik ke lantai 2 dengan membawa lilin sebagai penerangan. Ketika hampir sampai, tanpa sengaja Joy melihat penampakan wanita yang juga memakai baju seragam ART di lantai 2 dengan sangat amat jelas. Tidak mau mengambil resiko, Joy bergegas turun ke bawah dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tengah malam, Joy tiba-tiba terbangun karena pintu kamarnya terbuka dan ia merasa melihat seseorang sedang berdiri di sana. Ia terbangun dari tidurnya ketika ia melihat dengan jelas hantu tersebut tiba-tiba muncul di depan wajahnya persis. Rupanya itu semua hanya mimpi karena Joy tiba-tiba terbangun dan hari sudah pagi. Wan mengajak Joy untuk memperkenalkan diri kepada Nyonya Uma, majikan mereka. Tampaknya majikan perempuannya ini tidak begitu suka dengannya karena sikapnya sangat dingin sekali. Usai bertemu dengan majikannya, Joy ke kamar Nit dan menemaninya bermain hingga akhirnya anak tersebut tertidur. Saat akan meninggalkan kamar Nit, Joy merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh ternyata tidak ada apa-apa. Waktu berganti malam, Joy menemani Nit untuk mandi. Entah kenapa, tiba-tiba Nit mendadak terdiam dan melihat ke arah pintu. Joy pun menoleh, tapi dilihatnya tidak ada apa-apa. Ketika ia melihat ke cermin, ada sesosok makhluk yang mengerikan tepat berada di belakangnya. Joy akhirnya mengajak Nit untuk beristirahat sambil membacakan sebuah cerita untuknya. Mereka sepakat untuk tidak membahas soal penampakan yang tadi mereka lihat. Usai menidurkan Nit, Joy mengedam-edam masuk ke sebuah ruangan besar seperti perpustakaan gitu deh. Ia melihat-lihat sekitar sampai akhirnya tanpa sengaja ia menemukan beberapa foto majikannya dengan ART sebelumnya. Ketika sedang asyik mengamati foto-foto tersebut, tanpa sengaja ia melihat sesosok yang mengerikan ada di balik jendela. Tapi nggak berapa lama sosok itu hilang lagi. Nah, saat hendak melihat foto lagi, ternyata sosok tersebut ada di depan Joy. Joy yang kaget melempar foto-foto tersebut hingga berserakan di lantai. Karena ketakutan, Joy berlari dan keluar dari ruangan tersebut. Cerita makin mencekam ketika Joy sampai di depan kamar Nit. Ia melihat sosok tersebut ada di sebelah anak majikannya dan terkunci di dalam kamar tersebut. Tetapi tiba-tiba Nit muncul di belakangnya dan memanggil-manggil Joy. Usai kejadian tersebut, Joy segera menemui Nyonya Uma untuk mengatakan bahwa ia melihat hantu wanita seperti di foto yang ia temukan di ruang perpustakaan. Nyonya Uma tidak banyak bercerita soal wanita tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa namanya Ploy dan dia mantan ART di rumah tersebut. Esok paginya, Joy bertanya pada Wan tentang kematian Ploy. Tapi bukannya mendapatkan jawaban, Wan malah membentaknya dan pergi. Joy yang masih penasaran mengulang pertanyaan yang sama kepada Bon, asisten yang lain. Tapi Bon hanya menjawab bahwa Ploy sudah pergi sejak 5 tahun lalu dan tak ada kabar. Karena masih penasaran, akhirnya Joy kembali menanyakan soal Ploy kepada Chai, sopir pribadi rumah tersebut. Chai pun mulai bercerita pada Joy siapa Ploy dan bagaimana dulu saat bekerja di rumah tersebut. Ia mengatakan bahwa Ploy dulu sangat dekat dengan Nyonya Uma dan mereka berteman dengan baik. Hingga akhirnya Ploy meninggal tanpa sebab. Karena mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan, Joy akhirnya meninggalkan Chai dan memilih untuk mengantarkan obat ke kamar Nit. Malam harinya, Joy tanpa sengaja mendengar majikannya yaitu Tuan Niraj berbicara sendiri di ruang perpustakaan.
Tuan Niraj mengatakan bahwa ia meminta maaf kepada Ploy. Joy yang makin penasaran akhirnya semakin mendekatkan dirinya ke ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba ia kembali melihat hantu Ploy ada di dalam ruangan. Joy nekat masuk dan mengatakan kepada Tuan Niraj bahwa ia melihat hantu Ploy di dalam ruangan tersebut. Sayangnya Tuan Niraj malah mengusirnya. Joy kembali ke kamar Nit untuk menidurkan si bocil. Nah, tiba-tiba penampakan Ploy kembali mengganggu Joy serta Nit ketika tiba-tiba Ploy muncul di belakang Joy. Dan dengan tiba-tiba, Ploy menarik Joy ke masa silam dan memperlihatkan kehidupan Ploy hingga proses kematiannya. Joy diajak berjalan ke ruang perpustakaan di mana ia melihat Ploy membawakan secangkir teh untuk Tuan Niraj. Di sana, ia melihat bahwa ada hubungan terlarang antara Ploy dan Tuan Niraj hingga akhirnya Ploy hamil. Ruangan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan Joy tiba-tiba sudah beralih ke sebuah ruangan di mana hanya ada Tuan Niraj dan Nyonya Uma. Di sana ia melihat dan mendengar bahwa Tuan Niraj mengatakan pada istrinya bahwa Ploy hamil anaknya. Joy kembali diajak masuk ke sebuah kamar di mana di sana ia melihat Ploy sudah melahirkan seorang bayi dan sedang menggendongnya. Ia kemudian mengikuti Ploy yang masuk ke kamar mandi. Tak berselang lama, tiba-tiba si bayi menangis. Ploy yang hendak keluar ternyata malah terpeleset di dalam kamar mandi hingga mengakibatkan kepalanya terbentur ke lantai hingga bersimbah banyak darah. Ketika melihat Ploy terjatuh, ingatan Joy kembali ditarik ke masa kecilnya dan Joy baru menyadari bahwa Ploy sebenarnya adalah kakak perempuannya yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan karena mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin di desa. Joy juga diperlihatkan awal Ploy datang ke rumah tersebut dan bekerja sebagai ART. Bahkan, Ploy juga memperlihatkan pada Joy bahwa pada awalnya ia sangat dekat dengan Nyonya Uma termasuk dalam urusan esek-esek. Cerita pun kembali kepada Ploy yang terbaring sekarat di lantai kamar mandi dengan banyak darah. Joy melihat Nyonya Uma berdiri di pintu kamar mandi dan ia tidak menolong Ploy yang sekarat, malah sengaja menutup pintu kamar mandi. Rupanya, Nyonya Uma ini dendam pada Ploy karena dia merasa Ploy telah merebut suaminya ketika tanpa sengaja ia melihat suaminya dan Ploy sedang melakukan hubungan badan di ruang perpustakaan malam itu. Tidak berselang lama, muncul Wan, Bon, dan Chai yang datang untuk membungkus badan Ploy dengan plastik dan membawanya keluar. Sebetulnya, Ploy ini masih hidup, tapi karena banyak darah yang keluar, ia akhirnya pingsan. Joy tiba-tiba ditarik ke dalam ruangan Nit. Joy menangis sambil menyanyikan sebuah lagu yang biasa dinyanyikan Ploy ketika ia masih kecil. Di sana, Ploy menampakkan diri selayaknya manusia biasa dan tersenyum pada Joy. Ploy kembali menarik Joy dan memperlihatkan padanya tragedi kematian kakaknya tersebut. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Chai dan kawan-kawan menggotong tubuh Ploy keluar dan membawanya ke halaman belakang. Joy melihat Chai mencangkul tanah, sedangkan Tuan Niraj pun juga ada di sana dan juga Nyonya Uma yang sedang menggendong bayi yang ternyata itu adalah Nit kecil. Joy melihat dengan jelas bahwa Ploy bergerak dan masih hidup. Tapi Chai dan kedua ART yang lainnya terus mencangkul dan memendam tubuh Ploy dengan tumpukan tanah. Hingga akhirnya Ploy terkubur hidup-hidup di dalam tanah dan Joy tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan prosesi kematian kakaknya itu. Setelah kejadian tersebut, keinginan untuk balas dendam muncul dalam benak Joy. Kebetulan malam itu akan diadakan perayaan pesta ulang tahun Nyonya Uma. Siang akhirnya berganti malam, para tamu undangan sudah hadir di kediaman Nyonya Uma. Sedangkan Joy sendiri malah asyik ngobrol dengan Chai di dalam mobil. Lalu tiba-tiba Joy mencekik leher Chai dengan plastik yang dibungkuskan ke kepala Chai lalu menariknya ke belakang. Chai yang sudah tua tidak bisa melakukan perlawanan hingga akhirnya ia tewas di tangan Joy. Joy kembali ke dapur dan menemui Bon. Di sana ia kembali mengungkit tentang kematian Ploy dan kebohongan cerita Bon. Di dapur, Joy membekam mulut Bon dan mengikat tangannya. Bon yang dalam ketakutan berusaha untuk berteriak tapi sia-sia. Joy lalu meninggalkan Bon di dapur dan ia kembali ke mobil Chai. Di sana ia mendapati Wan membangunkan Chai, tapi tidak butuh waktu lama Joy langsung menusukkan pisaunya pada Wan dan meninggalkan Wan bersama Chai di dalam mobil. Usai membunuh Wan, Joy kembali ke dapur dan menemui Bon. Bon menangis ketika melihat Joy mengambil pisau. Ia tahu bahwa nyawanya tidak mungkin selamat malam itu. Dan benar saja lovers, Joy langsung menghunuskan pisaunya ke leher Bon dengan sangat cepat dan berkali-kali. Pembalasan dendam Joy belum selesai rupanya. Ia membersihkan percikan darah Bon yang menempel di badan serta wajahnya. Di tempat lain, seluruh tamu undangan sedang merayakan pesta ulang tahun Nyonya Uma. Semua tamu tampak sangat menikmati pesta yang sedang berlangsung kecuali Nyonya Uma. Ia pergi meninggalkan pesta dan masuk ke kamarnya.
Saat pesta masih berlangsung, para tamu undangan tiba-tiba muntah-muntah dan di sanalah Joy menusuk mereka satu persatu tanpa sisa. Agak aneh sih memang ya lovers, karena tamu sebegitu banyaknya bisa kalah sama satu orang. Usai menusuk semua tamu, Joy kemudian naik ke atas menuju ke kamar Nyonya Uma. Nyonya Uma rupanya menyadari bahwa Joy ini adalah adik dari Ploy. Tiba-tiba Nyonya Uma muntah dan tidak bisa bernapas usai meminum teh yang telah disiapkan oleh Joy. Nyonya Uma berusaha menyerang Joy, tapi pada akhirnya ia tumbang karena Joy menyerang dengan banyak tusukan di wajah dan lehernya. Nyonya Uma akhirnya tewas seketika. Usai membunuh Nyonya Uma, cerita pun beralih ke Tuan Niraj yang sedang berada di perpustakaan. Nasib malang pun menimpa Tuan Niraj usai meminum segelas anggur. Rupanya minuman tersebut telah dicampurkan racun oleh Joy. Tuan Niraj yang tertatih dengan napas tersengal-sengal merasa melihat Ploy berjalan ke ruang pesta dan ia pun mengikutinya. Dalam pandangannya, ia melihat Ploy berdiri di hadapannya dan tersenyum. Rupanya ia baru tersadar ketika pisau menusuk perutnya dan ternyata orang tersebut adalah Joy. Joy menancapkan pisau berkali-kali ke tubuh Tuan Niraj hingga tewas. Cerita pun ditutup dengan Joy yang mendatangi kamar Nid dan membangunkannya dan mengajaknya pergi dari rumah tersebut.